warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Andra dari Platinum Auto Workshop. Nah, ini dia yang udah ditunggu-tunggu, banyak orang komennya banyak banget. Kelanjutan dari Kijang ini mana, part 3-nya mana. Nah, sekarang kita akan bikin videonya bagaimana hasil jadi dari Toyota Kijang Super yang super kinclong ini, super klimis dan super keren ini. Nah, nanti kita akan kupas, kita kulik satu persatu. Makanya kalian harus pantengin ini video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like, komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tune. Pengerjaan dari Toyota Kijang Super Grand ini sangat totalitas banget. Ini ngecatnya sampai dipretelin semua, bodinya diangkat, sasisnya itu dipisahin, mesinnya juga diturunin, bener-bener dipretelin semua sampai dicat bagian-bagian bawahnya. Nah, bagi kalian yang belum nonton part 1 dan part keduanya, nanti gua akan sediakan linknya di sebelah kiri dari part 1 dan part keduanya. Nah, sedikit lagi gua akan kulik lagi. Mobil ini kemarin masuk kondisinya lumayan cukup parah. Ada beberapa bagian yang kropos, ya maklum, sesuai dengan umurnya. Nah, tapi ini ownernya memang bener-bener totalitas banget ya. Gue salut banget sama Pak Haji ini. Bener-bener totalitas, bener-bener perfeksionis banget untuk akan mobil ini. Makanya kalau ukuran untuk Toyota Kijang, kalau misalnya mohon maaf, kaum mending beli mobil baru kali ya. Nggak harus mobil ini tuh direstorasi, diperbaiki, karena biayanya, budgetnya bakal melebihi dari harganya. Ini mungkin beberapa kali lipat dari itu, tapi ini bukan masalah itu, ini masalah histori dari mobil ini, makanya diperbarui. Gue salut banget buat Pak Haji, makasih banget udah percayakan kepada kita. Oke, kita akan lanjutkan proses yang udah dilakukan di mobil ini. Seperti yang gue bilang tadi, di part 1 dan part 2-nya udah ada. Bagi kalian yang belum nonton, ini kemarin mobil udah dikrok total semuanya. Kemudian udah dilas bagian-bagian kroposnya, dan kita sudah melakukan pengecatan di mobil ini secara totalitas dengan diangkat dan dipisahkan bodi dan sasisnya, guys. Dan sebelum proses finishing, kita akan lanjutkan proses pemasangan bagian mana yang udah kita bongkar, seperti sasisnya juga kita udah bongkar-bongkar semua. Nah, itu kita akan rakit kembali. Karet-karet bantalan bodinya itu juga kita ganti baru semua, jadi supaya bantingannya jadi lebih empuk lagi. Di bagian-bagian bawahnya mana yang perlu ganti itu diganti semua. Kemudian sebelum melakukan proses pemasangan bagian interior atau di bagian bodinya, kita juga memasangkan peredam untuk Toyota Kijang ini. Ini bener-bener full banget, karena owner dari mobil ini pengen mobil ini bener-bener kedap banget. Jadi kita pasangkan peredam di seluruh bagian dalam interiornya itu. Kemudian baru kita lanjutkan proses pemasangan bagian interior, lampu-lampu, semuanya. Setelah itu baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu proses finishing, guys.
Mobil ini kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu di bagian interiornya. Ini sangat spesial banget juga menurut gua, karena Kijang ini sudah kita ganti di bagian interiornya secara keseluruhan. Ini yang paling unik, jok depannya ini sudah menggunakan elektrik tuh. Elektriknya aktif semua, kiri dan kanan. Dan ini kepunyaan Lexus, cuman gue tahu pastinya Lexus apa gue lupa, karena ini size-nya cocok. Pernah kita pasangkan, ini juga rekomendasi buat teman-teman semua, pernah dipasangkan BMW seri 5 untuk mobil ini, tapi size-nya terlalu gede banget. Karena di ukuran sini perlu ketinggian, dan akhirnya kita ganti dengan kepunyaan Lexus ini. Kemudian di retrim bagian joknya, depan dan bagian belakang, ini juga udah kita retrim semuanya. Busa-busanya juga pada dilapisin. Di bagian belakang kita masih mempertahankan jok aslinya, tengah juga masih jok asli, cuman busanya aja yang dirapikan kembali. Kemudian bagian plafon juga udah kita lapis dengan bahan semi sintetis berwarna hitam juga. Jadi di dalam interior Toyota Kijang ini sudah full berwarna hitam, baik di bagian dashboard. Nah, dashboardnya ini kita repaint kembali menggunakan cat warna hitam. Kemudian di bagian door trimnya ini juga sudah di-customkan dengan stylenya agak seperti ini ya, karena joknya udah elektrik. Orisinilnya menurut gue udah nggak cocok, makanya kita customkan seperti ini. Di bagian sini ada bagian lampu, ada speakernya. Nah, tombol-tombol power window-nya ownernya masih request diposisikan di sebelah sini. Kemudian karpet juga sudah kita lapis dengan berwarna hitam. Dan di bagian kaki-kaki ini menurut gua, di bagian kaki-kaki ini fitmentnya masih agak kurang ini ya. Kalau menurut gue ini masih agak nungging ke bagian depan kan. Cuman kemarin Pak Hajinya masih agak ragu kalau diceperin, yang mobil ini diceperin takut kandas, takut nyangkut. Tapi menurut gue so far kalau Kijang clearance-nya agak tinggi, jadi aman. Jadi pas video ini dibikin, ini masih belum diamblesin, karena gue dapet bill-nya dari Pak Haji baru hari ini bakal diamblesin. Mudah-mudahan kesampaian untuk bikin videonya udah agak diturunin dikit, kira-kira 3 jari atau 5-6 cm lagi lah. Jadi fitmentnya sekarang masih agak nungging. Nah, di bagian kaki-kaki ini kita sudah menggunakan velg, ini Mercy S-Class. Kemudian kita finishing lagi kemarin dengan diamond cut. Jadi ini bener-bener kayak baru banget, karena mobil ini bener-bener totalitas. Orangnya bener-bener totalitas banget, perfeksionis banget. Contoh dari sisi barang-barang yang dipasangkan, dari karet, spare partnya semuanya. Beliau nggak mau yang barang KW, mesti ori. Nggak apa-apa, udah dibeli pun, udah dibeli nih. Pernah ada kejadian waktu itu beli karet pintu ya, karet pintu gue beli, itu KW bukan yang asli. Akhirnya beliau nggak setuju, nggak apa-apa lah beli lagi, yang penting barangnya original. Top banget lah. Jadi nggak ada hitung-hitungan. Sebenarnya restorasi yang bener itu seperti ini ya, menurut gue ya. Jadi bener-bener totalitas banget secara keseluruhan. Oke, di bagian kaki-kaki perubahannya cuman itu aja. Kemudian di bagian footstep-nya ini atau tangganya ini juga udah kita custom. Ini bukan kepunyaan Kijang Grand. Kemudian kita lanjut di bagian body. Bagian body sih perubahannya nggak terlalu banyak ya. Kita cuma menambahkan sedikit-sedikit aksen aja. Ini gue pasangkan lampu sen kepunyaan BMW E36. E36 jadi ada gininya. Jadi menurut gue nih kan di sisinya masih ada kotak. Menurut gue masih nyambung dengan sisi bodinya. Dan kita mengganti spion bagian depan ini. Kalau teman-teman pengen tahu, ini kepunyaan BMW E46. Jadi kotaknya juga masih dapat, dan menurut gue itu sangat cocok banget. Kalau dulu Kijang Super kita masih pakai zaman-zamannya Mazda Interplay ya. Mazda Interplay itu bagus banget juga, cocok untuk Toyota Kijang. Tapi sekarang nyarinya udah susah banget. Nah, perubahan di bagian bodi sih masih nggak ada yang ini, cuman catnya aja yang udah super klimis banget. Menurut kalian gimana? Kinclong banget, bener-bener kempling banget dari depan sampai belakang. Ini bener-bener rapi banget. Dan ini juga nggak main-main ya menurut gue untuk sebuah Kijang. Beliau udah memasangkan kaca film. Ini kaca filmnya keluaran dari Vikul, lumayan sih harganya ya untuk sebuah Kijang aja. Tapi bener-bener sih gue salut banget sama nih Pak Haji. Nah, yang penasaran di bagian sektor mesinnya, ini sektor mesin itu masih standar banget. Kita cuman restorasi dan di powder coating aja beberapa bagian ya. Nah, ini kalian lihat. Tuh, ini rapi banget, udah kering, packing set, seal-sealnya semua diganti, jadi nggak ada yang rembers. Ini dapat yang baru kemarin, dapat yang baru. Nyari barangnya juga separuh mati ya menurut gua. Ini juga dapat yang baru.
Ada beberapa bagian lagi sih yang kita lagi hunting-hunting, kita lagi cari-cari. Mungkin teman-teman ada tahu rekomendasi di mana tempat beli-beli spare part Kijang yang sangat langka, yang masih kurang, bisa kalian isi di kolom komentar. Nah ini cuman dirapiin aja kan, karena kemarin mesinnya diturunin, dipretelin, di powder coating di bagian mesin. Jadi mesin ini juga apa namanya, masih enak banget Gus. Kita nyalain ya sama-sama. Tuh di starternya juga sangat enteng banget. Coba kita dengerin sini. Lihat, mesinnya bener-bener halus banget dan nggak ada getar sama sekali. Ini ukuran Kijang tahun 94, ini luar biasa banget. Ya sebenarnya semua tergantung budget dan kemauan juga sih ya. Tuh kalian lihat. Nih, kalian bisa denger gua iniin pakai mic. Halus banget. Ini zoom ke sini Sep, biar teman-teman bisa lihat gimana halus bunyi mesinnya ini. AC-nya juga udah oke banget. Jadi kemarin gue coba bawa di mobil, jadi kayak kepengen gitu punya Toyota Kijang seperti ini. Ini menurut gue oke banget ya. Dari desain dari Toyota Kijang ini menurut gue sangat timeless ya. Dilihat masih enak gitu ngelihat, walaupun tahunnya tahun segini dan harga mobil ini juga sekarang udah terjangkau banget ya. Tapi masih worth it lah untuk dipakai, apalagi kalau udah dirapikan seperti ini guys. Nah, itu dia hasil restorasi dari Toyota Kijang Super yang sangat totalitas ini. Bagaimana menurut kalian hasilnya? Kalau menurut gue ini udah super klimis banget, cuman tinggal kurangnya ini tinggal fitment kakinya doang, belakangnya agak diturunin dikit. Setuju nggak? Kalau kalian setuju bisa isi di kolom komentar. Nah, gue rasa cukup dulu untuk video kali ini, dan utang gue lunas ya untuk Kijang ini selesai kita bikin videonya dari part 1, part 2, dan part ketiganya. Dan sekali lagi gue ucapkan makasih banget buat Pak Haji udah kepercayaan membuat kita. Dan alhamdulillah sepertinya beliau puas ya. Tadi gue ajak ngobrol di video, tapi beliau nggak mau. Buktinya beliau puas menurut gue. Dia nganter lagi mobil, 1 unit mobil lagi ke kita, yaitu Toyota Twin Cam. Itu lagi progres, nanti gue juga bakal bikinkan videonya untuk kalian. Oke, gue Andra dari Platinum Motor Workshop, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Motor Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.